Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Hakim Suherman dengan NIM G64012111056 dan teman saya. Muhammad Kifar Askandar Hadi dengan NIM G640121108. Kami akan mempresentasikan mengenai implementasi dari fungsi rekursif, yaitu pada recursive linear search, recursive binary search, dan recursive linked list operation. Mari kita mulai. Oke. Yang pertama ada recursive linear search. Recursive linear search adalah teknik atau algoritma pencarian data dalam sebuah array ataupun vektor. Caranya, algoritma ini akan mencari elemen yang ingin kita cari dengan membandingkan dengan elemen dari array secara berurutan dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Oleh karena itu, algoritma ini memiliki time complexity sebesar ON. Lalu, bagaimana alurnya? Di sini kita memiliki key atau elemen yang ingin kita cari dan juga array. Elemen yang kita cari yaitu 7, array yang kita punya berisikan elemen 1, 3, 4, 7, dan 9. Lalu untuk mencari apakah elemen yang ingin kita cari ada di array tersebut, yang pertama kita bandingkan dengan setiap elemen, mulai dari indeks awal sampai indeks elemen yang kita tuju. Apakah satu lebih sama dengan 7? Tidak, kita lanjut. 3 sama dengan 7? Tidak, kita lanjut. 4 sama dengan 7? Tidak, dan 7 sama dengan 7, yaitu iya. Maka kita dapatkan elemen 7 ada di indeks ketiga. Implementasi code-nya. Yang pertama, saya mendefine array-nya terlebih dahulu, yaitu 1000. Berikut fungsi rekursif linearnya dengan argumen integer array, integer n, integer iterator atau i, dan integer key atau elemen yang kita cari. Untuk base case-nya, jikalau i lebih besar daripada n, maka elemen tidak dapat ditemukan, di mana i merupakan iterator dan n besarnya array. Maka dia akan mereturn nilai -1. Lalu base case-nya lagi, jika array ke i sama dengan key atau elemen yang ingin dicari, maka kita kembalikan indeksnya. Maka kita akan mereturn nilai dari i. Lalu untuk recursive case-nya, yaitu return recursive linear, dia akan mengembalikan ke fungsi rekursifnya secara berulang. Dengan menambahkan iterator akan di counter. Lalu untuk fungsi di main-nya, saya mendeklarasikan n, integer n atau besarnya array, key atau elemen yang ingin kita cari, dan array. Lalu kita masukkan besar array yang kita inginkan, masukkan data pada array, masukkan key atau elemen yang diinginkan, dan kita akan mengetahui key berada di indeks keberapa. Mari kita coba. Masukkan besar array yang diinginkan, misalkan 5. Masukkan data pada array 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan key atau elemen yang diinginkan, misalkan 2. Maka key berada di indeks ke-1, karena 1 ada di indeks ke-0 dan 2 ada di indeks ke-1. Berarti benar. Lalu, jikalau kita ulang kembali, masukkan besar array 5, datanya 1, 2, 3, 4, 5. Namun kita ingin mencari key 8, maka dia akan mengembalikan ke -1, karena nilai elemen -8 tidak ada di array tersebut. Lanjut lagi. Lalu, bagaimana jika kasusnya ditemukan? Di sini kita ada fungsinya dengan deklarasi yang dapat dilihat di sini, dengan besarnya array 3 dengan elemen 1, 7, dan 9. Dengan iterator kita mulai dari 0, dan key yang ingin kita cari 7. Lalu, apakah 0 lebih besar dari 3? Tidak. Selanjutnya, apakah array dengan indeks 0 sama dengan 9? Seperti yang kita ketahui, nilainya 1. Maka tidak, kita lanjutkan ke fungsi rekursifnya. Kita lanjut lagi, karena
nilai iteratornya tadi di counter, jadi berubah jadi 1. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah array dengan indeks 1 sama dengan 9? Tidak. Lanjut lagi, rekursif. Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah array kedua sama dengan 9? Tidak. Iya. Maka kita return nilai i-nya. Fungsi rekursif linear akan mereturn nilai i, yaitu di 2, jadi elemen 9 pada array terletak di indeks kedua. Lalu bagaimana jika kasusnya tidak ditemukan? Kita memiliki fungsinya, yaitu besarnya array 2 dengan elemen 1 dan 7. Dengan iterator kita mulai dari 0 dan key yang ingin kita cari yaitu 6. Apakah 0 lebih besar dari 2? Tidak. Lanjut lagi, apakah array K0 sama dengan 6? Tidak. Kita lanjut ke rekursif. Apakah 1 lebih besar dari 2? Tidak. Apakah array dengan indeks 1 sama dengan 6? Tidak. Lanjut lagi rekursif. Apakah 2 lebih besar atau sama dengan 2? Ya. Maka kita return ke -1. Jadi, fungsi rekursif linear akan mereturn nilai -1 karena elemen 6 tidak ditemukan pada array. Selanjutnya ada recursive binary search. Recursive binary search adalah teknik atau algoritma pencarian data dalam sebuah array ataupun vektor. Bedanya, caranya algoritma ini akan membagi array menjadi 2, sehingga dapat memperkecil lokasi pencarian suatu elemen data. Algoritma ini akan membuang setengah dari jumlah data hingga ditemukan kecocokan terhadap elemen data yang ingin kita cari. Oleh karena itu, algoritma ini memiliki time complexity sebesar O log n. Lalu bagaimana alurnya? Misalkan kita memiliki array dengan elemen 1, 3, 4, 7. Dan key yang ingin kita cari yaitu elemen 7. Kita bagi dulu menjadi 2 dengan middle-nya dengan i plus n atau iterator dan besarnya array dibagi 2. Lalu kita coba apakah 3, kita mengetahui kalau 3 ini kurang dari 7, makanya kita akan mencari nilai elemen ke array di sisi kanannya, sehingga dilakukan iterator di variabel middle-nya atau nilai tengahnya. Implementasi code-nya. Kurang lebih sama seperti tadi, kita memiliki fungsi recursive binary-nya dengan argumen tertera. Jika i lebih besar dari n sebagai base case-nya, maka key tidak dapat ditemukan. Lalu kita temukan indeks tengah array-nya. Dengan integer, mid atau middle, i plus n dibagi 2. Dengan base case-nya, jika array dengan indeks middle sama dengan key atau elemen yang ingin dicari, kembalikan indeksnya yaitu mid. Lalu, base case yang kedua, jika mid kurang dari key, maka kita cari pada bagian kanan array. Lalu jika array dengan indeks mid lebih besar dari key, maka kita mencari pada bagian kiri. Dengan catatan kalau kita mencari pada bagian kanan, maka si nilai middle ini akan di-counter. Namun apabila kita mencari ke sebelah bagian kiri, maka dia akan dikurang 1. Dengan fungsi pada main-nya yaitu integer n, key, dan array, masukkan besar array yang diinginkan, masukkan data pada array, masukkan key atau elemen yang diinginkan, maka akan kita ketahui key berada di indeks keberapa. Mari kita coba. Masukkan besar array yang diinginkan, 5. Masukkan data pada array, 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan key atau elemen yang diinginkan, misalkan 2, maka key berada di indeks ke-1. Benar, karena 1 ada di indeks ke-0, 2 ada di indeks ke-1. Kita ulangi lagi. Misalkan 5. Kita masukkan array-nya 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan key yang diinginkan, misalkan 9. Maka dia akan berada di indeks ke--1, atau bisa dikatakan elemen 9 ini tidak terdapat pada array tersebut. Oke, selanjutnya tadi bagaimana jika case ditemukan? Tadi kita memiliki fungsinya dengan argumen berikut, yaitu
array-nya besarnya 3 dengan elemen 1, 2, dan 7. Iteratornya dimulai dari 0 dan key-nya yang kita inginkan adalah 7. Jika apakah 0 lebih besar daripada 3? Tidak. Lanjut, di sini n-nya sama dengan n-1 karena kita mulai si indeksnya itu dari 0, makanya kita kurang 1. Lalu kita cari nilai tengahnya, i ditambah n dibagi 2, yaitu 1. Apakah array 1 sama dengan 7? Tidak. Lanjut lagi ke rekursif. 2 lebih besar dari 2? Tidak. Nilai tengahnya 2, kita dapatkan 2. Apakah array dengan indeks 2 sama dengan 7? Iya, maka kita return nilai tengahnya. Fungsi rekursi binary akan mereturn nilai middle yaitu 2. Jadi elemen atau key 7 pada array terletak di indeks kedua. Jika dibandingkan dengan recursive linear search, ketika mencari elemen yang kita inginkan di posisi indeks yang sama dengan besaran array yang sama, binary search jauh lebih efisien. Hal tersebut dikarenakan time complexity yang lebih kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi linked list dengan rekursi. Pertama-tama kita review dulu apa itu linked list. Jadi linked list ini adalah sebuah tipe struktur data yang terdiri dari berbagai node yang saling terikat. Jadi satu node ini kayak gini, ada 2 blok, satu buat data, satu buat pointer. Nah, pointernya ini itu adalah pointer menuju node berikutnya. Jadi ada node 1, 2, 3, dan seterusnya terhubung sampai node yang terakhir. Node yang terakhir itu pointernya adalah 0. Nah, berikutnya, sekarang kenapa kita bisa menggunakan rekursif di linked list ini? Nah, jadi kalau kita ingat lagi, rekursif itu bisa dipakai kalau misalnya ada instruksi yang berulang dan ada base case-nya. Nah, kalau dalam mengolah linked list sendiri, itu kadang kita menemukan yang instruksinya bisa berulang kali. Misalnya, kalau misalnya kita nge-traverse, itu kita mulai dari node pertama, itu kan kita berarti ngelihat next-nya, terus ke node kedua, lihat next-nya sampai node ketiga, sampai seterusnya, sampai akhir, sampai node terakhir. Nah, itu kan berarti proses yang berulang, yang sama aja itu diulang-ulang. Terus, kalau misalnya udah di akhir, terus next-nya sama dengan 0. Terus kita berhenti di situ. Nah, itu bisa kita jadikan base case-nya. Jadi base case-nya adalah ketika mencapai node terakhir. Nah, berarti berikutnya kita ke implementasi kodenya dari linked list. Nah, di sini kita akan membuat 2 implementasi, yaitu nge-insert node di akhir linked list sama nge-traverse linked list. Oke, pertama-tama inisialisasi dulu. Pertama kita membuat node ke dalam bentuk kodenya. Nah, node itu kan tadi terdiri dari data sama pointer menuju node berikutnya atau next. Nah, selain membuat node, kita juga membuat fungsi untuk membuat node baru. Karena nanti kita pengen tambahin node baru ini. Nah, jadi fungsi ini, new node, itu bakal ngambil satu input angka. Nah, ini akan menjadi data dari node barunya itu. Dan sementara pointer next dari node baru ini itu dibikin 0 karena ini akan kita tambahkan di akhir linked list. Nah, terus kemudian node yang baru selesai dibikin itu di return sebagai output dari fungsi ini. Oke, dan begitu kita lanjut aja ke insert node. Ini implementasi untuk insert node, jadi menambahkan node baru di akhir linked list. Nah, cara kerjanya gimana? Pertama dia akan mengambil 2 input, yaitu node head sama data. Nah, dia bakal ngecek head-nya itu apakah dia 0. Kalau misalnya 0, berarti dia akan manggil new node. New node itu kan ngebikin node baru. Jadi dia bakal ngebuat node baru kalau misalnya head-nya 0. Sementara kalau misalnya enggak, dia bakal manggil fungsi dirinya sendiri, insert n, tapi kali ini yang jadi input adalah node berikutnya setelah si head ini. Jadi head next. Nah, terus setelah itu hasil apapun dari fungsi ini itu akan dimasukkan ke dalam head next dari node yang saat ini. Jadi dia bakal nge-update nilai head next node yang saat ini. Nah, terus berikutnya dia bakal nge-return head.
Oh ya, head itu apa? Head itu kalau dalam linked list dia adalah elemen atau node paling awal dari sebuah linked list. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba contoh. Misalnya kita ada linked list, kondisi awalnya kayak gini, ada node 10, 20, 30. Nah, kita pengen nambahin node 40 di akhirnya. Nah, terus head-nya tetap di 10. Nah, berarti fungsi yang kita panggil itu pertama kali adalah head-nya saat ini kan 10 ya. Berarti insert n node 10, terus yang mau kita nambahin itu nilainya 40. Oke. Jadi kita mulai dari sini. Insert n node 10, 40. Nah, ini fungsi yang tadi tapi dibikin lebih simpel. Jadi kita lihat, ini kan nih yang hijau itu head ya. Jadi headnya itu di node 10. Nah, jika headnya 0, kan enggak 0 ya. Berarti langsung aja head next-nya sama dengan insert n head next. Nah, head next dari sekarang kan headnya 10. Berarti next-nya itu node 20. Berarti yang berikutnya kita panggil adalah insert n tapi node 20. Nih, yang ini. Node 20. Itu kita jadiin input. Nah, terus kan berarti lanjut lagi kan. Dia bukan 0 juga headnya karena dia node 20. Terus berarti kita panggil lagi insert n untuk next-nya dari 20. Next-nya apa? Next-nya kan 30. Nah, berarti panggil lagi node 30 bukan 0 juga. Terus panggil next-nya. Next-nya kan belum ada yang baru nih. Masih 0 next-nya. Nah, berarti kita panggil insert n, next-nya kan 0. Ya udah berarti insert n 0. Nah, sekarang keadaan linked list-nya tuh kayak gini. Dia head-nya lagi di 0. Nah, eh, karena head-nya sama dengan 0, nah ini kepanggil nih base case-nya. Head sama dengan 0, dia bakal manggil fungsi new node data. Dia bakal ngebikin node baru. Nih, node 40, dia bakal ngebikin node 40. Nah, setelah itu kan dia bakal nge-return. Jadi kan tadi tadi itu pas kita di insert n node 30, itu kan head-nya sama dengan insert n eh, insert n 040 kan. Nah, sementara insert n 040 ini dia bakal nge-return node 40. Jadi head next-nya node 30 kan tadinya 0 nih. Itu dia bakal di-update menjadi node 40. Kan karena kalau linked list itu kan dia harus supaya dia bisa nyambung eh, yang antara ini nih, yang node 30 sama 40 itu pointer yang di 30 harus jadi node 40 kan. Nah, ini kalau buat lebih jelasnya, nah ini kan tadi 40 nih, ini masih 0. Nah, pas kita ini ngejalanin head next insert n itu tadi kan returnnya not 40. Nah, dia jadi not 40 di sini. Nah, terus kan tadi ini ya, kita pas manggil insert n itu belum masukin ke head next-nya sama belum nge-return. Itu kenapa? Makanya ini kayak balik lagi ke fungsi yang awal-awal. Jadi udah sampai insert n0, itu kita balik lagi ke fungsi yang sebelumnya kita panggil. Yang node 30 itu kita panggil lagi, terus kan tadi nih kita masukin ke head next-nya, terus kita return head. Nah, di sini head-nya itu 30, berarti kita return, kita masukin ke next yang sebelumnya. Nah, itu jadi 30, terus head-nya sekarang kan 20, berarti itu kita return, ini jadi node 20. Nah, sampai di sini itu selesai. Nah, kalau kita lihat lagi bandingin sama yang tadi, kan nilai setelah ditambahkan. Oh, berarti udah sama kan? 10, 20, 30, 40 sama hasilnya sama yang kita bikin di sini. Dan head-nya tetap di 10. Itu karena pas kita udah nyampe 40, walaupun head-nya bergeser sampai 40, itu balik lagi ke 10 karena ya fungsinya kayak ngebalik gini lagi. Nah, eh, oke, selanjutnya yang kita implementasikan adalah traverse dari linked list. Nah, jadi kita mengunjungi setiap node dari awal sampai akhir, terus kita cetak datanya. Cara kerjanya, dia bakal ngambil node head, terus kalau misalnya 0, return. Nah, ini return nggak ada apa-apa, artinya kalau misalnya sampai di sini, fungsinya berhenti. Dan dia nggak output apa-apa. Nah, kalau misalnya enggak 0, itu berarti lanjut, si out head data, berarti data dari nodenya itu di print. Lalu sama ditambahin spasi juga. Nah, setelah itu dia bakal nge-traverse, manggil fungsi dirinya sendiri, tapi node berikutnya setelah node yang sekarang. Oke, berarti langsung aja ke contohnya. Misalnya kita ada link list yang tadi nih, 10, 20, 30, 40. Nah, kita mulai aja dari traverse head-nya. Head-nya kan sekarang di 10 nih. Traverse node 10. Nah,
Nah 10 kan bukan 0. Langsung aja cout datanya dari 10 ya print 10 spasi. Nah, terus setelah itu traverse next-nya dari 10 apa? Node 20 kan. Nah, berarti berikutnya adalah traverse node 20. Nah, terus tadi 10 itu udah kita print. Nah, terus lanjut aja kan bukan 0, berarti langsung aja print 20. Terus traverse 30. Node 30 bukan 0, print aja 30, traverse 40. Nah, 40 bukan 0, print aja 40, terus traverse-nya, nah next dari 40 kan 0 ya. Berarti berikutnya itu kita nggak traverse 0. Nah, sekarang input alias head, variable head yang ada di sini itu kan nilainya jadi 0. Kalau 0 berarti apa? Berarti return alias ngeberhentiin fungsinya dan kita nggak ngebaca ini lagi. Nah, setelah di sini udah kodenya selesai. Nah, terus kita udah nge-print 10, 20, 30, 40. Nah, ini ada perbedaan sama yang fungsi insert tadi. Kalau insert tadi itu kan kita ini ya, kayak udah sampai 40 nih, terus kita balik ke fungsi yang awal. Nah, kenapa bisa ngebalik gitu? Itu karena pas kita manggil fungsi insert n, itu ada dua urusan yang belum selesai. Nah, dari ini insert n itu apapun yang di return ini itu harus dimasukin ke dalam next node yang saat ini. Terus setelah itu bakal return head. Jadi kalau misalnya ini kita kerjain nih insert n kita panggil, setelah dia selesai itu kita harus balik ke fungsinya, terus kita masukin ini ke head next, terus kita return head. Jadi itulah kenapa walaupun udah di akhir itu kita ngebalik lagi gitu sampai ke fungsi yang awal karena di fungsi-fungsi itu ada urusan yang belum selesai, dua ini. Nah, sementara kalau di fungsi yang traverse, kalau bisa kita lihat, nah traverse ini udah di akhir dari instruksinya. Jadi ini jadi setelah ini dipanggil itu urusannya udah selesai. Dia nggak perlu balik lagi ke fungsi-fungsi sebelumnya karena emang udah nggak ada yang perlu dikerjain lagi. Nah, jadi itu bedanya sama yang insert tadi. Mungkin cukup sampai di sini ya untuk penjelasan traverse dan juga keseluruhan implementasi rekursif untuk linked list. Nah, jadi sekian, terima kasih dari kelompok kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.